Halo, perkenalkan nama saya Vida Fajir Aditya dari Ebony Watch. Ebony Watch adalah sebuah brand dan manufaktur jam tangan kayu dari Klaten, Jawa Tengah. Ebony Watch berdiri pada tanggal 10 Oktober 2014. Waktu itu berdirinya di Yogyakarta. Awal mula berdiri itu atas dasar ketertarikan saya akan jam tangan kayu, namun pada waktu itu harganya masih mahal. Sehingga saya kepikiran untuk kenapa nggak bikin yang harganya affordable, yang kira-kira semua orang tuh bisa beli kayak gitu. Terus waktu itu karena iseng-iseng mencoba mendesain sendiri si jam tangan kayu itu, terus dilempar ke vendor. Waktu itu emang sempat nyari-nyari vendor buat produksinya karena emang nggak bisa produksi sendiri. Waktu itu nemu vendor di Yogyakarta. Terus produksi awal produksi langsung sold out, bahkan sampai kirim ke luar negeri. Waktu itu kirim ke Afrika Selatan batch pertama, kemudian produksi lagi ke vendor. Cuman waktu itu emang masalahnya waktu di vendor itu waktu produksinya yang selalu molor. Jadi ketika saya minta 1 minggu jadi untuk beberapa pieces, mereka bisa sampai 1 bulan, dan itu benar-benar mempengaruhi cash flow Ebony. Nah, dari situ sempat pindah lagi ke vendor lain, tapi masalahnya masih sama. Kalau nggak masalah waktu, masalah kualitas. Kemudian karena gemes, akhirnya nyoba bikin sendiri waktu itu tahun 2016 pindah ke Klaten, terus nyoba bikin sendiri, bikin sistem produksi sendiri, sampai akhirnya sekarang sudah mulai stabil dengan sistem produksi. Kita pakai sistem produksi bubut, jadi semuanya awal proses produksi itu di bubut. Ngomongin soal proses produksi sendiri, awal itu dari kayu. Kebetulan kita kayunya pakai kayu bekas, bukan bekas sih. Jadi emang dari pabrik gitar. Jadi ada pabrik gitar di Sukoharjo, ada beberapa pabrik gitar di Sukoharjo. Itu potongan-potongannya yang nggak bisa dipakai buat gitar, kita beli. Jadi emang kualitas soundwood, kualitas yang bagus, standarnya untuk alat musik. Sudah kering, sudah di oven. Kayunya ada sonokeling sama maple. Dulu emang sempat awal-awal itu pakai kayu ebony asli, cuman tahun 2015 pemerintah Indonesia mengumumkan kalau si kayu ebony ini terancam punah, sehingga tidak bisa sembarang digunakan untuk benda-benda kerajinan atau diekspor kayak gitu. Akhirnya kita ganti ebony ini ke sonokeling. Berangkat dari 2 kayu tadi, awal mulanya setelah dapat dari vendor, potongannya sih nggak gitu-gitu gede, terus kita lempar ke tukang bubut. Di sana langsung dipotong-potong, terus dibubut kecil-kecil seukuran bodi yang kita inginkan. Setelah dibubut kasar, bubutnya kebetulan di Jogja, langsung dilempar ke sini, ke in-house untuk diproses body shaping. Jadi kita bentuk sesuai bentuk yang kita inginkan dan ukuran yang kita inginkan, jadi benar-benar detail. Itu dengan sistem bubut juga. Habis itu setelah selesai body shaping, udah bentuk body jam, kita finishingnya pakai PU.
di sisi lain kita bikin strapnya juga dari kulit, strapnya dari kulit sapi sama beberapa kerbau. Kita bikin strapnya pakai ada mesin ponnya, jadi langsung dicetak kayak gitu. Terus setelah body siap, strap siap, kita masuk ke perakitan. Di perakitan body yang dari kayu dan strap dirakit dengan mesin-mesinnya, dengan jarum-jarumnya semua. Terus habis itu dipasang bareng sama strapnya, terus dipasang package juga. Jadi prosesnya sebenarnya lumayan panjang. Habis proses nanti tinggal kalau ada pesanan atau apa, atau ada yang mau grafir atau ada yang mau custom, biasanya emang sebelumnya udah dibikinin, terus sudah packing, terus kirim.
proses pemasarannya, kalau dulu awal itu pemasarannya awal mulai itu Instagram. Terus seiring berjalannya waktu sampai sekarang ini yang online ya, online dulu saya ngomongnya online. Ada Instagram satu awal, kemudian setelah berjalannya waktu kita masuk ke e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, Marketplace, Blibli, Lazada, banyak lah pokoknya e-commerce gitu kita masukin semua. Terus ada Facebook, bahkan kita sekarang udah pakai, mulai tahun berapa ya, 2 tahun yang lalu kita udah mulai ads di Instagram ads, Facebook ads. Ini baru-baru ini kita mulai dengan Google Ads. Jadi memang semua media promosi online kita mencoba masukin. Jadi berusaha gimana Ebony itu visible, semua orang bisa menemukannya mudah di online kayak gitu. Terus untuk offline kita ada pameran, bazar.